Baik, selamat datang dan sampai bertemu, dan kita sudah bertemu kembali dalam program training kebanggaan kita, yaitu 21 Minute Workout. Teman-teman agent, gak berasa kita sudah di minggu yang kedua pada bulan Oktober ini. Di sesi yang kedua ini pastinya topiknya akan sangat menarik dan akan membuat kita lebih menguasai aplikasi tentang Canva. Ya, di mana nanti akan tercipta lagi kreativitas baru yang bisa mendukung pekerjaan kita sebagai MA Century 21. Dan nantinya paparan ini akan disampaikan selama 21 menit oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan seperti biasa, di sesi ini kembali saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh dua pria tampan yang pastinya ada Bro Agung sebagai moderator dan ada Bro Sam sebagai narasumber. Langsung saja saya serahkan kepada moderator dan narasumber kita. Halo semuanya, teman-teman agent semuanya. Sudah bergabung 80 orang. Hari ini kita di sesi kedua Canva. Ada teman-teman semuanya yang hari ini dari Senin sampai hari ini sudah mencoba Canva. Tolong di oke atau reaction tangannya. Ada yang sudah mencoba? Oh, udah banyak yang coba ya? Banyak nih. Oh, udah banyak yang coba. Oke, sudah banyak yang coba. Jadi hari ini adalah next levelnya Canva. Jadi teman-teman, Bro Syam nanti akan ajarin kita gimana cara membuat konten Canva dalam bentuk carousel. Carousel itu apa? Nanti Bro Syam akan jelasin lebih detailnya. So teman-teman, mulai 21 menit ke depan, kalau ada yang mau tanya dan lain-lain bisa langsung chat di bawah, nanti kita eksekusi, kita kasih tanya jawabnya di akhir. Kita mulai 21 minute workout bersama Bro Syam. Silakan Bro Syam. Terima kasih Bro Agung dan Sis Jo. Oke, teman-teman semuanya terima kasih udah meluangkan waktunya kembali. Dan sekarang Bro Sis, saya mohon izin untuk share screen ya. Carousel itu apa? Sebenarnya saya jelasin dulu. Jadi di Instagram itu ada 3 tipe post. Post pertama adalah single foto, yang kedua adalah video, yang ketiga adalah carousel. Carousel itu apa? Carousel itu adalah multiple post yang ke samping-samping. Kalau kita swipe itu ke samping-samping, itu ada fotonya. Nah, kita bikin unik lagi, nggak hanya terpisah-pisah fotonya ketika di swipe, tapi kita bikin fotonya menyatu, gambarnya menyatu. Jadi orang akan betah swipe terus ke konten kita dan akhirnya tertarik buat diskusi sama kita. Seperti itu. Untuk pertama mungkin saya balik ke awal, sedikit refresh di awal, karena memang nanti akan dasar-dasarnya pakai ini juga semuanya. Jadi teman-teman brosis di sini kita akan pakai namanya aplikasi Canva. Jadi kalau ada yang belum tahu aplikasi Canva itu apa, nanti bisa langsung buka di canva.com buat di PC, ataupun kalau di aplikasi bisa di-download Canva. Nah, kemudian tools-toolsnya apa sih? Jadi ada 3 tools andalan sebenarnya. Yang pertama adalah Elements. Elements ini diisi ada garis, bentuk, bingkai, stiker, bagan, gradient. Nah, jadi brosis semua kalau nyari di antara ini semua itu adanya di Elements. Dan ilustrasi ya, yang kemarin kita sudah belajar. Kemudian yang kedua adalah foto. Nah, kalau misalkan brosis di sini belum ada foto, belum punya stok dokumentasi banyak, mau pakai sekedar ilustrasi, itu Canva menyediakan di fitur foto. Jadi stok fotonya banyak banget nih, seperti yang dilihat ada yang nuang kopi, terus ada makanan gitu. Nanti bisa dicari di searching, di fitur searching. Kemudian yang ketiga adalah font. Nah, font atau teks ini sangat berguna banget buat memberikan informasi lebih. Jadi kita nggak sharing gitu, cuman fotonya doang, nggak kita sharing dokumentasinya doang, tapi kita juga sharing ilmunya atau informasinya dari teks itu. Nah, itu kita sudah mempelajari ya kombinasi teks seperti apa. Nah, nanti kita pelajarin lagi gimana caranya agar teks ini tetap menarik dilihat walaupun kita multiple post, jadi orang tetap betah buat baca. Itu. Kemudian, nah ini dia kita lihat ininya ya, case-nya dulu.
case-nya di sini bro and sis pasti udah tahu ya, yang kiri siapa, yang kanan siapa, yang kiri, kanan, tengah dan kanan siapa. Seperti itu. Ini saya ambil dari feed Instagram mereka. Gitu. Mereka memberikan kesan pengulangan. Pengulangannya itu apa? Pengulangan dari warna, dari tipe konten, dari penekanan font, yang memang cenderung terlihat adalah warna. Nah, di sini Brosis sudah mulai menentukan nih, nanti untuk selanjutnya, step-step selanjutnya, workout yang kalau misalkan Brosis mau kerjain lagi, itu misalkan mau bikin single post lagi nih, boleh, tapi kita harus pahami pengulangannya. Pengulangannya apa? Yaitu warna. Misalkan Century 21 kita lihat ya, fitnya warnanya apa? Warnanya pasti hitam, terus gold, terus ada sentuhan sedikit putih. Itu akan diulang-ulang terus. Jadi nanti audiens dari Bro and Sis itu akan terngiang terus. Misalkan Bro and Sis ambilnya hitam sama merah misalnya, hitam merah terus posting. Nanti lama-lamaan akan terngiang. Oh, kalau hitam merah ini punyanya Bro Agung misalkan. Oh, Bro Agung pasti feednya warnanya hitam dan merah. Audiens akan terngiang itu. Ya, itulah fungsinya. Nah, nanti itu akan tersimpan di memori audiens, dan nanti akan terpikir, oh iya, kalau misalkan mau tanya-tanya tentang rumah warnanya hitam dan merah itu ke Bro Agung misalkan, seperti itu. Itu fungsi dari pengulangan. Brand-brand besar pun melakukan itu di Instagramnya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan pelajarin desain karena ini ukuran kanvasnya dan garis amannya gimana, kemudian membuat carousel menarik dan memotongnya. Jadi kita akan pelajarin dari start sampai memotongnya ya, motong gambarnya, karena nanti hasilnya itu belum ada terpotong. Seperti itu. Saya izin kita ke Canva dari awal. Oke, ini Canva dari awal ya, Bronsis. Nah, seperti yang kemarin saya jelasin, di sini udah ada template-templatenya banyak. Nah, bro, kalau mau bikin carousel itu kita nggak di sini ngambilnya. Kenapa nggak di sini? Karena ukurannya itu kita pikirin ukuran yang panjang, sekaligus ukuran panjang ke samping. Kita pakai dimensi khusus. Jadi kalau misalkan di mobile juga ada tanda plus, terus ada template-templatenya, nanti pilih klik yang di pixel di atasnya. Itu nanti kita bisa custom dimensinya kita. Dimensinya berapa? Dimensinya kalau Instagram itu dari atas 1080 pixel ke kanan 1080 pixel. Berarti di sini kita isi 1080 untuk tingginya. Untuk tingginya 1080, untuk ke sampingnya gimana, Mas? Untuk ke sampingnya itu 1080 kita kali 3. Kok kenapa kali 3? Kita belajar 3 slide dulu. Karena kalau yang di mobile, nanti kalau slide-nya kebanyakan sulit, nanti lebar banget kanvasnya. Jadi kita belajar 3 dulu, nanti kalaupun mau belajar buat 5, buat 7, itu nanti tinggal dikalikan aja. Jadi 1080 dikali 7 gitu. Nah, kita sekarang kalikan dulu. Nih, kita step by stepnya biar enak. Jadi kalau mau ini 1080 dikali 3, hasilnya adalah 3240. Kita masukkan di sini 3240 pixel ya, pixel. Ini lebarnya, lebar ke samping. Nah, kemudian setelah itu kanvasnya melebar. Loh, Mas, kok kanvasnya lebar banget ini gitu. Bukannya Instagram itu hanya kotak aja gitu. Nah, ini bisa melebar ini karena kita kan nanti ke samping, kita akan ke samping. Seperti itu. Kemudian dari sini saya kasih dua cara buat PC dan buat mobile. Buat PC dulu, pertama kalau buat PC kita terbantu dengan adanya penggaris. Di sini ada file, di sini ada penggaris, dan di sini ada petunjuk. Nah, di sini udah ada yang kelihatan penggaris di sini di samping juga ada penggaris. Ini buat yang di PC. Nah, kalau buat yang di mobile kita akali dengan square. Jadi kita ke elements, kemudian kita ke square, kita ambil kotak. Kenapa ambil kotak? Karena untuk kita menandakan slide 1 dan slide 2 di mana gitu. Kita taruh pojok kotaknya ya. Karena ini memang kotaknya sudah proporsional, jadi kita cukup tarik sampingnya aja. Nah, oke, di sini kelihatan ya tinggi dan lebar 1080. Itu.
kita pasin aja, kita lepas. Ini udah satu slide, satu kotak untuk cover awal, cover depan Instagramnya, cover depan feednya. Nah, kalau di PC enaknya kita tinggal tarik aja nih, yang dari kiri ke kanan. Ini yang dari atas juga bisa kita mainkan untuk pembatas. Misalkan mau buat tengah-tengah ya, tengah-tengah di sini. Nah, ini udah enak. Jadi kalau misalkan di PC kotaknya dihapus, masih ada garisnya, kita masih tahu. Tapi kalau di mobile, kotaknya jangan dihapus dulu sebelum selesai mendesain. Karena buat patokan. Apa patokan? Ini slide pertama, nanti kita copy, ini duplicate. Kalau di mobile tinggal control copy, control paste, control V. Kalau di PC itu nanti ada di pojok kanan, ada tanda kotak 2, itu duplicate, nanti diklik aja langsung duplicate. Kita duplicate 3. Kita duplicate 3, nanti akan terlihat, kita hapus yang satu. Nah, itu akan terlihat, ini slide pertama, ini slide kedua, ini slide ketiga. Ya, Brosis tadi diulang ya, kalau misalkan ini kita ingin membuat pembatas ini, cukup ditarik aja kotaknya. Jadi kotak ini tadi ditarik aja karena memang sudah proporsional. Itu ditarik. Nah, sampai kanvasnya selesai ada warna ungu, itu berarti sudah pas. Nah, sekarang kita kalau di PC kita tambahkan lagi pembatas yang kedua di sini. Nah, kita hapus, masih ada garis warna biru ya. Ini slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Kemudian kita cari nih fotonya. Kalau misalkan Bro NC sudah ada fotonya, bisa langsung upload fotonya. Tapi kalau misalkan belum ada fotonya, kita coba dulu cari di stok foto Canva. Nah, itu kita bisa, misalkan kita mau membahas tentang keluarga misalkan. Karena memang kita nggak harus jualan melulu ya, kita jangan pilih produk mulu, tapi kita juga kasih tips gitu. Misalkan harta yang berharga adalah keluarga. Nah, berarti kita kan pengen bikin konsep seperti itu, kita cari dulu nih gambar yang sesuai. Kita scroll misalkan. Oke, misalkan kita ambil yang ini dan yang ini misalkan. Kita ambil 2. Ini nanti Bro NC bisa ambil dengan gambarnya sendiri ya. Misalkan mau gambar rumah atau mau gambar yang lain gitu, gambar diri sendiri gitu, bisa. Ini saya ambil contohnya. Oke. Saran saya di sini kan di slide kedua ada perpotongan ya, ada perpotongan. Saran saya kita habisin aja. Yang ini kita potong, yang ini kita crop satu aja, yang kita bikin agak bersambung di sini. Nah, kemudian jadi lebih terasa ya. Ini slide 1, slide 2, slide 3. Seperti itu. Dan udah selesai nih, gambarnya udah selesai semua. Kita masukkan elemen pemanis. Elemennya itu biasanya saya ambilnya kotak, segitiga, atau lingkaran, itu boleh diaplikasikan. Nah, ini misalkan saya ambil kotak ini fungsinya untuk nanti kita masukkan teks. Kotak ini besar, samakan. Ini kotaknya ya, kotaknya ditarik aja. Terus kalau ini tadi mau kita ketengahkan, itu diklik 2 kali. Nah, bisa digeser-geser atau bisa diperkecil gitu. Selesai. Oke. Kemudian kita misalkan mau tambahin teks. Kita kasih misalkan tips gitu kan, tips fantasi rumah. Jadi kita mancingnya dengan ini, kita mau rata kanan mau rata kiri, kita mancingnya juga jangan terlalu hard selling mungkin, karena memang anak
atas mungkin kurang senang di hard sellingin misalkan. Tapi kalau berbaunya tips, berbau edukasi, itu dari riset saya dan klien-klien itu cenderung lebih welcome mereka gitu. Ini misalkan warnanya kita bisa rubah warna teksnya mau yang lebih kuat atau tidak. Sini kita udah belajar kemarin ya, tinggal diklik, transparansinya dikecilin. Ini misalkan seperti ini dulu, seumpama. Kemudian di slide kedua, kita bikin teks lagi di sini. Kita variasikan gimana. Jadi kita nggak pakai kotak aja. Sekarang kita pakai gradien. Nah ini juga Bro and Sis boleh coba ya. Gradien di sini di Canva itu adalah perpaduan dua warna. Penyediaan template untuk kedua warna. Nah kalau saya suka pakainya ini karena dari tebal ke tipis. Ini berguna banget buat kita nyelipin teks. Itu kita ambil lagi. Ambil warnanya di Canva udah ketolong dengan deteksi warna dari foto. Jadi ini warna-warna yang ada di foto kita bisa tiru nih. Misalkan saya ambil ini, terus kita balik. Maunya tebelnya yang di samping sebelah sini. Kita perbesar sedikit bisa. Teksnya ini kita copy aja buat contoh. Nah ini kita rata kanan, kita menyesuaikan ya Bro and Sis. Jadi ketika ada gambar, ini kan gambarnya di kiri, itu nanti teks kita taruh gambarnya di kanan, teks kita taruh di kiri. Begitu gambarnya ada di kiri, teks kita taruh di kanan. Itu untuk keseimbangan ya. Ini kita pasin. Oke, kalau udah selesai, ini kita kasih yang di slide 3 kita kasih call to action misalkan kita mau bahas karena memang bahasannya banyak, misalkan kita bahas di caption. Nah itu kita bisa taruh di sini, misalkan bisa kontak us gitu, bisa read caption itu bisa. Ini call to action ya. Ini dia, ini udah jadi nih slide 1, slide 2, slide 3. Nah nanti di slide 3 ini memang kurang berasa ininya ya, kurang berasa bersambungnya. Kita bisa kasih sentuhan-sentuhan sedikit, misalkan si lingkaran ini kita taruh sini ya, biar kerasa nyambungnya ketika nanti buat di swipe. Terus misalkan kita taruh di sini, kita kasih minta swipe. Saya deketin dulu ya biar lebih jelas. Berlebar lagi. Biasa kalau dilebar ambil di sudut ya, di sudut kita ambil lebar. Oke. Kalau mau info lebih lanjut swipe tuh. Nah ini kan contohnya hanya 3 ya, tapi nanti brosis bisa coba sampai 5 sampai 7 gitu, itu boleh karena nanti kanvasnya bisa kita tambahin, kita tambah di sini aja. Ini kanvas baru. Mau kanvasnya mirip-mirip seperti ini, kita copy di sini. Di sini sama kalau di mobile juga gitu, kita bukanya ambil logo yang ini di mobile, terus nanti kita copy tanda seperti itu kan udah mirip. Nanti kalau gambarnya mau diganti-ganti itu bisa. Kalau dilihat ambil yang sampah ini aja. Nah ini kan kita udah slide 1, slide 2, slide 3 itu udah selesai. Kemudian kita lihat dulu ke alat aplikasi ininya, aplikasi untuk pemotongnya.
Jadi di Canva itu nggak bisa motong langsung ya. Kita kalau download itu otomatis hasilnya tetap panjang tadi gitu. Nah, kalau di Canva itu harus ada bantuan. Jadi setelah kita download, kita bisa masuk ke ini, Find Tools /Split Image kalau buat yang di PC. Nah, ini Unsquared for Instagram itu buat pengguna iOS. Dan Panorama Crop ini untuk pengguna Android. Nah, kalau yang Find Tools ini bisa digunakan buat PC dan mobile ya. Karena kalau di mobile nanti bisa kita ke browser, ke Opera Mini atau Safari, Google Chrome, itu nanti buka ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Contohkan, ini saya sudah ada di sini. Ini tampilan Find Tools Split Image ya. Tadi kita download dulu. Jadi kalau udah selesai, ini kan udah selesai, semisal kita download. Kita download PNG aja ya. Kita download PNG. Dan kemudian nanti ada pilihan halamannya, karena ini cuma satu halaman jadi nggak ada pilihan. Tapi kalau kita bikin berhalaman itu nanti kita ada pilihan halaman 1, halaman 2, halaman berapa gitu. Kita tunggu sampai selesai. Saran saya kalau buat di mobile jangan lebih dari 5 blok ya. Jadi mungkin kalau mau sekaligus nyoba 5 blok boleh, tapi jangan lebih dari 5 blok karena nanti kanvasnya terlalu panjang ke samping, terus nanti scrollnya agak merepotkan gitu, dan layarnya cukup terbatas seperti itu. Setelah kita download, ini masuk ke internal kita, di mobile juga gitu sama, masuk ke internal galeri kita bisa upload, choose file. Nah, choose file, kita ambil yang tadi, file yang tadi, ini udah ada muncul nih langsung persis, terus kita ambillah horizontal ya, ambillah horizontal jangan vertikal. Kalau vertikal potongnya ke atas nanti. Terus saran saya formatnya PNG, bloknya 3 ya. Nah begitu juga kalau Bro Ensis tadi bloknya mau bikin 5 dikali 5 berarti bloknya 5. Kalau ini bloknya 3 kita kali 3 gitu. Kita split image. Sudah split image, kita download 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Kita lihat buktinya. Lu mana buktinya, Mas? Gitu. Kita lihat buktinya nih ya. Kita ambil kanvas kosong, kita upload. Potongannya sangat rapi ya. Sudah sesuai dengan ukurannya. Nah, ini dia 1. Jadi gambar ini nanti terpotong langsung rapi sesuai dengan ukurannya sama persis, dan Bro Ensis tinggal upload sesuai dengan ukurannya ya, dan sesuai dengan urutannya maksudnya. Jadi nanti biar nggak kelompok. Nah ini hasilnya. Jadi ketika di swipe itu hasilnya nanti kalau di Instagram seperti ini, tapi nanti kalau di swipe itu hasilnya akan nyambung semua. Semuanya akan nyambung. Ini berasa di 1 dan 2 memang berasa karena fotonya saya bikin 1. Nah yang di nomor 3 ini karena memang hanya foto single 1 post, tapi kita bikin lingkaran swipe ini itu tetap sama, jadi simetris semuanya. Nah seperti itu. Saran tambahan lagi, kalau misalkan Bro Ensis mau menggunakan foto sendiri itu bisa kita manfaatkan frame ya, Bro Ensis. Nah frame di sini cukup bantu. Karena di sini misalkan buat di akhir, kalau misalkan Bro Ensis suka baca microblogger atau konten-konten edukasi, itu biasanya ada halaman thank you-nya ya, ada halaman thank you-nya. Misalkan thank you di sini buat penutup ya, Ensis. Terus kemudian kita cari fotonya. Nah misalkan ini fotonya, ini misalkan foto Bro Ensis seperti kemarin, ditahan aja, ditahan masuk ke sini. Tapi kalau ditarik lagi, kalau pakai jari ditarik lagi itu nggak masuk. Nah kita tahan, masukin. Lebih elegan kesannya. Ya kan? Ada thank you, terus di sini misalkan nomor yang bisa dikontak gitu, WhatsApp.
dimasukkan di sini. Jadi kita kasih konten edukasi misalkan investasi rumah, atau misalkan investasi hari tua, terus kita kasih misalkan step 1 keuntungannya apa, step 2, step 3, terus mau tahu lebih lanjut WhatsApp kita. Nah, nanti kita bisa edukasi. Itu contoh ya, gitu. Nanti bisa Bro and Sis terapkan dengan ilmu-ilmu atau strategi Bro and Sis mungkin yang lebih jago nih. Gitu. Kemudian saran saya, kemudian kalau misalkan tidak menggunakan foto ya, ini pakai menggunakan foto ya enak. Kalau tidak menggunakan foto berarti kan solid color di sini kita pilih warnanya, kanvasnya. Saran saya tetap kita patuhi si garis ini ya. Jadi thank you-nya jangan sampai di tengah-tengah gini, di tengah-tengah misalkan dahulu gitu. Nah, itu jangan sampai seperti ini. Nanti di sini nanti dibacanya jadi kamu baru tahu gitu kan, jadi nggak enak. Lebih baik tetap di tengah-tengah, kita di tengah sini. Nah, terus saran saya biasanya kalau misalkan mau ditaruh tengah ini, sarannya adalah kemarin ya, kita font kemarin itu Montserrat. Mons, nanti muncul keluarga Montserrat, ini banyak banget. Headline yang pertama yang kita harapkan buat hook gitu, memancing si audiens buat baca konten kita itu di extra bold ya, tebal. Misalkan kamu tahu, agak di semi bold, kita tambahin lagi. Jadi kita rubah ke semi bold. Ini sub headline-nya, kamu tahu. Nah, misalkan seperti ini. Kecilinnya pakai panah aja, gitu guys. Terus di sini bisa dikasih foto Bro and Sis. Misalkan Bro and Sis, di sini saya pakai gambar jalan anak kecil ya, kecil. Ini kecil. Kalau misalkan teman-teman ada gambarnya juga bisa cari aja di kanvas ini. Nah kemudian ini kan backgroundnya masih ada ya, background masih ada. Kalau di Canva Pro enaknya itu tinggal di remove background. Beberapa detik itu nanti backgroundnya akan terhapus otomatis dan hasilnya juga cukup rapi karena sudah by system. Sambil menunggu, ini memang agak lama hasilnya. Nah ini dia, hasilnya cukup rapi ya. Nah nih kan jadi lucu gitu. Kamu tahu yang ngajarinnya anak kecil, yang ngasih tahu, masa kamu diajarin sama anak kecil sih, cari tahu nih sekarang gitu misalkan. Ini kan anak kecil. Tapi nah gimana mas, saya kan belum concern ke Canva nih, masa harus pakai Canva Pro? Itu bisa juga. Itu saya contohin, saya ambil gambar dulu, kita ambil kalian misalkan. Misalkan saya ambil yang ini biar lebih real ya, biar lebih real gimana cara mencarinya teman-teman Bro and Sis. Itu misalkan Bro and Sis nyari gambar dari luar, terus kemudian kita ke remove.bg ya, aplikasinya remove.bg. Di handphone bisa, di PC bisa. Di handphone tinggal ke browser aja. Ini 100% free. Tinggal upload aja. Tinggal kita upload aja tadi gambar yang tadi. Nah, gambar yang anak kecil tadi ada backgroundnya sebelumnya warnanya putih. Background jadi terhapus. Tidak kelihatan di sini. Nggak kelihatan perubahannya, tapi kita bisa download. Kita buktikannya di upload di Canva.
Jadi latarnya polos. Lebih bagus kan latarnya polos begini ketimbang begini. Saya kasih. Jadi lebih lebih elegan lah, lebih desainnya orang audiens bisa lebih menikmati lah bahasanya daripada tiba-tiba ini biru terus ini putih kotak gitu. Nah kalau ini kan lebih menyatu. Nah terus tadi kasih teks lagi sama di sini. Bisa Bro Insis bikin ini lagi, bikin storytelling. Jadi kuncinya di Instagram Carousel adalah storytelling. Jadi misalkan di slide pertama kita pancing tips investasi rumah, wah apa nih investasi rumah apa nih misalkan, terus dia swipe kedua langsung kita mainin kata-kata yaitu berinvestasi rumah di masa tua gitu misalkan. Nah apalagi itu apa, nah di swipe lagi nanti bisa informasinya misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, mau tahu nomor 4 dan nomor 5 kontak saya gitu. Itu contoh ya, misalkan Bro Insis bisa aplikasikan strategi ini ke penerapan atau konsep-konsep yang Bro Insis lagi terapkan di sekarang. Nah itu dia Instagram Carousel bisa jadi bahannya buat dapetin kontak customer atau cold market yang ada di Instagram Insis. Itu bisa banget kepake tuh mungkin. Oke, thank you Bro Sam. Sama-sama. Iya, Paint Tool Split itu perlu download atau enggak Bro? Nggak perlu. Jadi Paint Tool Split itu langsung aja ke ini ya, ke URL-nya. Jadi ketika mencari di Google nanti bisa ini Paint Split Image. Nanti saya share juga PowerPoint-nya seperti biasa ke Bro Agung biar teman-teman bisa langsung copy aja di sini di blog, nanti di copy. Ya. Nanti langsung terbuka tampilannya seperti ini. Langsung download, choose file, pilih file, terus kita upload gambarnya. Horizontal ya. Bro Syam, ya. Ini tadi yang nanya dari Paint Tool tadi masukin ke Canva gimana fotonya Bro? Jadi seperti tadi ya, kita download dulu. Nah ini kan kita download terus nanti udah jadi, kemudian kita upload di sini. Nah kemudian setelah kita upload di sini, kita split image, terus kita pilih nih 1, 2, 3. Nah itu akan masuk ke internal handphone kita. Setelah masuk ke internal handphone kita, jangan dimasukin ke Canva lagi. Ini kan saya hanya contohin versi sudah terpotongnya seperti ini gitu. Kita upload ke Instagram. Jadi kalau buat nambahin ke teman-teman agent semua, setelah membuat di canva.com tadi 3 gambar memanjang, setelah dipotong di split ini, ya, di split tool, ya split image ini langsung diupload di Instagram Bapak Ibu masing-masing. Betul, di download 1, 2, 3 langsung kita upload ke Instagram masing-masing. Kalau pakai non-pro, apakah kita bisa memaksimalkan bikin desain iklan kita? Oh, pakai non-pro bisa, tetap bisa, karena memang fitur yang sebenarnya banyak digunakan adalah remove background tadi ya, di efek di remove background. Tapi selebihnya kita mau bikin iklan, mau bikin banyak ya, brosur, presentasi, totally free ya. Jadi free semua, ini template bisa digunakan juga, ini free semuanya gitu. Paling memang keterbatasan foto, keterbatasan sama elements atau ilustrasi yang ada di Canva. Jadi kemarin udah sempat saya share kode-kode biar dapat elemen yang gratis aja. Nah itu bisa dimanfaatkan juga. Lebih simpel pakai PC atau mobile Bro? Kalau lebih simpel sebenarnya tetap pakai PC ya. Tetap pakai PC karena kita enak ya, lebar kita. Kalau misalkan mobile itu sepanjang ini kita harus scroll ke kanan gitu kan. Memang lebih capek gitu. Tapi memang ya lebih fleksibel kalau misalkan di mobile bisa lakuin di mana aja, kendaraan umum semisal. Tapi kalau misalkan buat hasil yang lebih maksimal kita tetap anjurkan pakai yang fisik. Oke, siap. Terima kasih